Apakah kamu sedang mempersiapkan untuk mendaftarkan SNBT dan ingin mendapatkan skor yang tinggi dalam tes bahasa Inggris? Tes literasi bahasa Inggris biasanya sering dianggap menantang oleh banyak peserta karena bukan hanya seputar pengetahuan tentang kosakata, tetapi ini juga memerlukan pemahaman yang kuat dalam reading comprehension, grammar, vocabulary, dan strategi menjawab soal dengan cepat dan tepat. Di video kali ini kita akan membahas jenis soal yang sering muncul di tes literasi bahasa Inggris SNBT dan strategi yang efektif dalam menjawab soal-soal dan menghindari jebakan yang ada. Selain itu, kita juga akan mencoba latihan soal yang disertai dengan pembahasan secara komprehensif. Penasaran? Yuk simak video ini sampai akhir. Berdasarkan data dari tahun sebelumnya, banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam menjawab soal literasi bahasa Inggris karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, soalnya itu berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills, di mana tidak hanya menguji hafalan tetapi juga kemampuan analisis teman-teman seputar teks dalam bahasa Inggris. Selain itu, mereka juga panik karena adanya tekanan waktu yang terbatas, karena seperti yang kita tahu, peserta itu sering kehabisan waktu karena membaca teks yang panjang-panjang. Selain itu, mereka juga kurang mempersiapkan diri dengan latihan soal yang banyak sehingga pas tes aslinya mereka pusing dan kelimpungan. Tapi tenang, dengan strategi yang tepat dan juga latihan yang cukup, kamu bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan skor tinggi di literasi bahasa Inggris. Sekarang yuk kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu latihan soal bahasa Inggris. Soal yang pertama kita akan bahas nih teman-teman, soal seputar reading comprehension. Nah, di sini kita akan coba baca pertanyaannya terlebih dahulu ya. What is the main idea of the passage? Nah, ini artinya kita ditanyakan seputar ide utama, ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, jangan lupa untuk baca terlebih dahulu pertanyaannya. Jangan langsung dibaca seluruh teksnya ya. Di sini kita lihat. In recent years, the rapid advancement of technology has significantly changed the way people communicate. Artinya di sini kita membahas teknologi yang secara signifikan sudah merubah bagaimana cara orang-orang berkomunikasi. Kalau kita lihat dari opsi jawaban antara A sampai E, yang tepat adalah yang C. How technology has changed communication and its effects. Ini ada it effects-nya apa? Karena di kalimat-kalimat seterusnya itu dijelaskan efek-efek yang disebabkan oleh adanya perubahan cara berkomunikasi tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal kedua ini seputar tata bahasa atau grammar ya. Nah, di sini kita harus menemukan the correct sentence atau kalimat yang paling tepat. Kita lihat ya. She has went to the market. Ini keliru ya teman-teman, karena seharusnya went itu menggunakan gone. Karena kalau sudah ada kata has-nya ini artinya dia menunjukkan kata lampau, yang lampau banget gitu. Jadi harus menggunakan gone. Kemudian, he don't like spicy food. Ini juga keliru teman-teman, karena don't-nya ini seharusnya diganti menjadi doesn't. Karena untuk subjek, he, she, it, itu dia harus menggunakan verbanya ditambahkan is atau s di belakangnya ya. Ups. Nah, kemudian kita lihat yang C. The book that I borrowed was very interesting. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Tidak ada kesalahan grammar ya. Di sini sudah tepat. The book that I borrowed was very interesting. Kalau kita lihat dari subject and verb agreement-nya ini sudah agree ya. The book-nya itu tunggal, was-nya itu juga tunggal. Kemudian kita lihat yang D. Me and my brother goes to school together. Nah, ini keliru ya teman-teman. Seharusnya kalau kita menyebutkan seperti ini, yang disebutkan duluan adalah my brother and I. Seharusnya ya. Jadi di sini kita tulis my brother and I. Kemudian yang E. They was watching TV when I arrived. Ini juga keliru ya teman-teman. Karena seharusnya was itu diganti menggunakan were. Karena di sini subjeknya adalah they, yang mana jamak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kita akan bahas soal ketiga. Ini seputar sinonim. Kita lihat ya, choose the word that is closest meaning to the underlined word. Nah, di sini kita tahu bahwa yang di garis bawahi adalah breakthrough. The scientists made a significant breakthrough in cancer research. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus paham terlebih dahulu nih, kata yang di garis bawah ini maknanya apa. Kita tahu bahwa breakthrough adalah seperti penemuan besar ya.
Nah, kalau misalnya kita udah tahu artinya apa, kita cocokkan dengan opsi jawaban yang kita miliki di sini. Dan jawaban yang paling tepat dan mendekati kata breakthrough adalah discovery atau penemuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian kita masuk ke soal keempat, ini soal error identification, error recognition, atau written expression biasanya disebutnya ya. Kemudian kita lihat nih teman-teman. The teacher told us that the earth revolved around the sun, but some students were still confused about this concept. Nah, di sini kita harus mencari di mana sih di antara empat kata yang di bold ini yang keliru. Kalau kita lihat, the teacher told us itu sudah tepat ya teman-teman, karena ini masa lampau. Kemudian kita lihat, the earth revolve. Nah, ini adalah kata yang keliru teman-teman. Revolve seharusnya revolves. Karena di sini the earth-nya itu singular atau tunggal. Jadi seharusnya yang diperbaiki adalah yang revolve. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal kelima atau soal terakhir. Di sini adalah seputar clause test atau structure yang mengisi bagian kosong di dalam teks. The students were excited because they bla 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 a field trip next week. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus fokus pada kata kuncinya. Di sini kita punya kata kuncinya next week. Next week itu dia merupakan keterangan waktu yang menunjukkan yang tak akan terjadi di masa depan. Jadi kita dapat mengisi kalimat atau bagian kosong ini menggunakan kata yang tepat untuk menggambarkan masa depan. Dan di sini kita lihat di antara sini yang menggambarkan masa depan adalah will ya. Jadi yang tidak ada will-nya kita akan eliminasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, itu dia teman-teman soal-soal dalam literasi bahasa Inggris. Gimana? Mudah kan? Agar bisa mendapatkan skor tinggi di literasi bahasa Inggris, teman-teman harus mulai menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama adalah perbanyak membaca teks dalam bahasa Inggris. Karena percaya atau tidak, ini akan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam membaca teks dalam bahasa Inggris. Dan ini juga akan memperkaya kosakata yang teman-teman miliki. Kedua adalah kuasai tata bahasa dasar. Contohnya seperti penggunaan tenses, conditional if, penggunaan konjungsi, dan lain-lain. Ketiga, gunakan teknik skimming dan juga scanning. Skimming adalah membaca cepat, scanning adalah mencari cepat. Yang keempat, pelajari kosakata akademik. Karena biasanya soal-soal reading comprehension di dalam SNBT itu akan berbentuk akademik sekali. Jadi pastikan teman-teman sudah menguasai beberapa kosakata akademik. Dan yang kelima dan juga yang paling penting adalah latihan soal dan simulasi. Simulasi itu apa? Melaksanakan tes latihan sesuai dengan format tes aslinya. Kalau misalnya teman-teman bingung mau menemukannya di mana, teman-teman bisa mendapatkannya di aplikasi Cerebrum yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Di sana teman-teman akan mendapatkan latihan soal dan juga simulasi yang mirip dengan tes aslinya. Selain itu, semua soal itu dilengkapi dengan pembahasan yang komprehensif. Teman-teman juga akan mendapatkan materi yang mendalam dan ada juga live class yang dipimpin oleh tutor yang profesional. Gimana? Menarik kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.